Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Naraya Azahra Faisal dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Banten, yaitu salah satu kerajaan bercorak Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Banten, kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Haji de Graaf dalam bukunya Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa menuturkan Kerajaan Banten berdiri di abad ke-16. Pada tahun 1524 atau 1525, Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Jawa Barat. Saat itu pusat pengembangan agama Islam di Jawa masih terpusat di Demak. Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin melebarkan pengaruh Islam ke barat Pulau Jawa. Berikut adalah gambaran dari Kerajaan Banten. Saat itu, Kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis. Namun dibantu oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Dalam ragam pusaka budaya Banten, yaitu pada 2007, Sunan Gunung Jati dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banten. Namun ia tak mengangkat dirinya sebagai raja. Sunan Gunung Jati memilih menjadi Sunan Cirebon. Kemudian Banten diserahkan kepada anaknya Sultan Hasanuddin. Ia diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552. Di dalam pemerintahannya, Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat. Banten melepaskan diri dari Demak. Banten juga menjadi pusat perdagangan di barat Pulau Jawa. Berikut ini peta Kerajaan Banten. Setelah Sultan Hasanuddin, raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Banten yaitu sebagai berikut. Di bawah Maulana Yusuf, Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu juga takluk pada 1579. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Sayangnya, Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC karena dikhianati putranya yaitu Sultan Haji. Sultan Haji membantu VOC. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Banten pada 1683. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mencapai kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada tahun 1651 sampai 1682. Saat itu Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Setelah itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Keruntuhan Kesultanan Banten.
Kesultanan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Namun, pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Dilanjutkan pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya tersebut, Sultan Haji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung tahun 1683. Pada 22 Agustus, terdapat surat perjanjian bahwa hak monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ke tangan VOC. Sultan Haji meninggal pada tahun 1687. Setelah itu, VOC menguasai Banten sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Terpilih Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya sebagai pengganti Sultan Haji, kemudian diganti oleh Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Pada tahun 1808 sampai 1810, Gubernur Hindia Jenderal Belanda menyerang Banten pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin. Penyerangan tersebut akibat Sultan menolak permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyar. Pada akhirnya, tahun 1813 Kesultanan Banten mengalami kemunduran setelah dikalahkan Inggris. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Ada Masjid Agung Banten. 2. Istana Keraton Kaibot. 3. Istana Keraton Surawosan. 4. Benteng Spilwich. 5. Danau Tasikardi. 6. Vihara Avalokitesvara. Dan yang ketujuh, Meriam Ki Amu. Sekian pembahasan tentang Kerajaan Banten dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.